Masih bersama saya Budiman Tarjo di Satu Meja The Forum. Pak Menteri Kesehatan, mungkin ini tidak sepenuhnya bidangnya Pak Menteri, tapi Kemendikbud mewajibkan pertemuan tatap muka itu 100% bagi daerah level 1, PPKM level 1 dan 2. Sementara Omikron sudah menyebar, ini tidak membahayakan. Saya pernah bicara sama Pak Nadiem ya mengenai ini sebelum Omikron itu naik. Ya. Bahwa pendidikan tatap muka ini Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara lain dan losses of opportunity to learn-nya itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Dan itu akan memberikan dampak negatif in the future Depan untuk anak-anak kita. Jadi secara prinsip saya memahami sekali aspirasi Mas Nadiem mengenai ini. Nah memang diskusi ini terjadi sebelum Omikron dan kita tanda tangani sebelum Omikron. Kalau ditanya saya seperti apa view-nya sesudah Omikron naik. Ya. Yang pertama saya akan wait and see. Karena ini maksudnya wait and see artinya kita jalanin saja dulu. Karena memang syaratnya juga tinggi tuh. Untuk 100% itu kalau nggak salah ada 80% harus divaksinasi penuh gurunya. Dan 50% harus divaksinasi penuh juga orang tuanya. Ya. Itu kriteria yang cukup tinggi. Selain itu kita tambahkan lagi, ada namanya active case finding. Jadi semua kelas-kelas itu kita tes PCR secara random dan rutin. Dan itu kalau ketemu 1% mesti diapain, kalau berapa persen mesti diapain, kalau di atas 5% mesti di stop dulu. Seluruh sekolah selama 2 minggu. Jadi cukup ketat kriterianya sebenarnya ya yang di belakang layar untuk bisa melakukan ini secara penuh 100%. Tapi ini juga ada suara dari netizen yang masuk ke Instagramnya Satu Meja. PTM 100% di stop dulu saja Pak, karena membuat orang tua stres. Ada kekhawatiran orang tua, ya oke bahwa pembelajaran tatap muka itu penting karena tidak ingin ada generasi yang hilang karena pendidikan. Tapi pada sisi lain ada kekhawatiran Omikron ini meluas. Bagaimana ini menciptakan keseimbangan baru antara kesehatan pada satu sisi dan pendidikan pada sisi yang lain? Mungkin yang bisa membantu menenangkan para orang tua ya, karena kadang-kadang buat yang bekerja di sektor kesehatan, saya baru tahu tuh dokter-dokter harus memastikan bahwa pasiennya jangan stres, karena begitu stres segala penyakit itu keluar. Gitu ya. Jadi saya bilang, waduh, ini kalau stres itu tugasnya kita sebagai kesehatan mesti menenangkan. Satu yang menenangkan. Kalau kita lihat survei yang terakhir yang sudah dijalankan, yang one day mungkin saya akan publish secara resmi, itu usia 0 sampai 11 kan belum ada yang divaksinasi kan? 0 sampai 11 belum ada divaksinasi. Iya kan, ini kan baru mulai. Ini baru jalan ya. Tahun lalu waktu kita lakukan survei itu sekitar 77% sudah ada antibodinya. Sudah ada antibodinya. Jadi artinya apa? Artinya kalau nanti vaksinnya masuk ke mereka, vaksin antibodi mereka sudah bisa melawan virus yang masuk. Sorry maaf, kalau virusnya masuk sudah bisa dilawan. Kalau kembali ke PTM, artinya kita wait and see dulu saja, kita lihat perkembangannya seperti apa. Kita lihat, toh kita ada active case finding-nya. Dan kita juga semua tahu, kalau ada yang kena, anak-anak itu risiko fatality-nya itu 1/100 dewasa. 1/100 dewasa. 1/100 dewasa. Sangat kecil sekali. Yang masuk rumah sakit dan yang juga apalagi yang sampai fatal dibandingkan dengan dewasa. Oke, kalau dulu sebelum COVID begitu meluas dan mengganas, ada istilah kekebalan komunitas, ya, yang 70% dari populasi itu kemudian tercapai dan akan terjadi kekebalan. Sekarang posisi kekebalan komunitas Indonesia itu di mana? Kalau saya bicara dengan para epidemiolog, kekebalan imunitas itu ada formulanya, dan yang itu bergantung kepada efektivitas vaksin dan bergantung kepada reproduction rate dari virusnya. Karena varian-varian virus itu berbeda-beda reproduction rate-nya. Dengan adanya Delta dan efektivitas vaksin untuk varian Delta, itu untuk mencapai kekebalan komunal udah mesti di atas 100%. Mesti di atas 100%. Gitu. Karena itu ada formulanya. Para epidemiolog lah yang bisa lebih menjelaskan itu. Sehingga tidak mungkin bisa tercapai. Itu akan menjadi satu fakta yang harus kita ketahui bersama.
Nah, sekarang yang dibicarakan oleh para epidemiolog adalah ya kita membangun kekebalan sebanyak-banyaknya di komunitas kita saja. Sehingga kalau orang tertular, dia bisa dengan cepat tubuhnya, antibodinya membunuh virus yang masuk ke tubuhnya dia, sehingga dia tetap sehat dan tidak menularkan virusnya ke orang lain karena sudah mematikan virus yang masuk. Dan data yang ada di kita sampai Desember kemarin itu sudah 86,6%. 86,6 sudah ada antibodi. Dari seluruh rakyat kita yang kita sampel itu sudah memiliki antibodi. Artinya sudah relatively aman. Kalau dia terkena virus, badannya dia sudah tahu bagaimana membunuh virus itu. Itu artinya bahwa situasi pandemi itu sudah masuk kepada endemi? Itu yang menentukan WHO ya. WHO. Yang menentukan WHO. Meskipun dari sisi, kalau tadi soal kekebalan komunitas pun yang 70%, secara teoretik COVID ini sudah meruntuhkan teori-teori lama ya sebenarnya. Yang namanya pandemi COVID-19 ini benar-benar meluluh lantakan banyak assumption yang dulu pernah kita pelajari ya, karena mutasinya demikian cepat, perkembangannya demikian cepat, penyebarannya demikian cepat. Tapi kalau saya melihatnya ya, kenapa sempat ditanya oleh Bapak Presiden, kenapa sih Indonesia kok lebih baik dibandingkan negara-negara lain penularannya nggak naik-naik gitu, karena terus. Nah, salah satu hasil survei yang kita lakukan bersama tim dari FKM UI, Indonesia sampai India kan rata terus tuh, panjang. Karena rupanya kombinasi antara antibodi yang dari infeksi ditambah antibodi dari vaksinasi itu membuat titer antibodi atau skala antibodinya tinggi dan bertahan lama. Tapi urutannya mesti infeksi dulu, baru vaksinasi. Nah kalau kita lihat ini kan nasib-nasiban juga ya. Negara-negara seperti Israel, Singapura, Amerika itu cepat vaksinasinya sebelum ada lonjakan besar. Sedangkan Indonesia terinfeksi dulu tinggi di bulan Juli, baru vaksinasinya kita genjot di bulan September itu karena memang vaksinnya baru datang banyak di bulan September. Malah terjadi super imunitas ya? Iya, terjadi itu istilahnya super immunity dan itu sudah ada di jurnal-jurnalnya, bisa dibaca lah sama teman-teman di Google. Dan itu dibuktikan juga dengan hasil serosurveinya kita, kalau orang yang sudah terinfeksi kemudian divaksinasi, titer antibodinya tinggi. Karena seakan-akan vaksinasi adalah booster dari infeksi. Oke. Baik, Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin telah meluangkan waktu di Satu Meja Dalam. Terima kasih, Pak Budi. Terima kasih banyak. Pandemi belum berakhir, varian baru Omikron sudah terdeteksi di Indonesia. Tidak perlu kecemasan berlebihan, tidak perlu juga abai. Yang dibutuhkan adalah tetap waspada dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.